Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar daring yang hebat, berjumpa lagi dengan saya, Bu Sri Utami. Di semester genap ini kita akan membahas bab 4, yaitu menikmati novel. Sebenarnya di bab 2 kemarin kita sudah pernah membahas novel, tetapi berupa novel sejarah. Unsur-unsurnya sama, hanya saja berbeda pada sumber penceritaannya. Baiklah, kita mulai membahas ya. Pengertian novel. Novel adalah sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu yang berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif. Biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan yang melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Menurut KBBI, novel merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur dalam, yaitu unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, meliputi tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel, seperti latar, kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Berikut penjelasan tentang unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Unsur intrinsik, unsur yang membangun dalam sebuah novel. Nurgiantoro menyebutkan bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Berikut unsur-unsur intrinsik suatu karya fiksi yang turut langsung mewujudkan rangkaian cerita di dalamnya. 1. Tema. Tema didefinisikan sebagai gagasan utama. 2. Tokoh. Semua cerita membutuhkan elemen-elemen tertentu yang diperlukan. 3. Penokohan. Penokohan adalah alat penulis yang muncul kapan saja penulis menggunakan perincian untuk mengajar kita tentang seseorang. 4. Latar. Latar adalah waktu dan tempat, atau kapan dan di mana cerita berlangsung. Ini adalah elemen sastra yang digunakan dalam novel, cerita pendek, drama, film, dan lain-lain, dan biasanya diperkenalkan selama eksposisi atau awal cerita. 5. Alur cerita atau plot adalah istilah sastra yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang membentuk sebuah cerita atau bagian utama dari sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa ini berhubungan satu sama lain dalam suatu pola atau urutan. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah sudut yang mempertimbangkan hal-hal yang menunjukkan kepada kita pendapat atau perasaan individu yang terlibat dalam suatu situasi. Dalam sastra, sudut pandang adalah cara narasi yang digunakan penulis untuk membiarkan pembaca mendengar dan melihat apa yang terjadi dalam sebuah cerita, puisi, atau esai. 7. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan seorang pengarang melalui cerita. Ini sama juga dengan pesan. Kemudian yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang ikut melengkapi sebuah novel.
Menurut Cahyono mengutarakan bahwa unsur ekstrinsik karya sastra itu adalah hal-hal yang berada di luar struktur karya sastra, namun amat dipengaruhi karya sastra tersebut. Pengkajiannya itu mencakup 4, yaitu mengkaji hubungan antara sastra dengan biografi atau psikologi pengarang. Yang kedua, mengkaji hubungan sastra dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara sastra dengan hasil-hasil pemikiran manusia, ideologi, filsafat, pengetahuan, dan teknologi. 4. Mengkaji hubungan antara sastra dengan semangat zaman, atmosfer, atau iklim aktual tertentu. Semangat zaman di sini bisa menyangkut masalah aliran semangat digemari saat ini. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan bab 4 tentang menikmati novel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.